Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevanika Pramudito dengan NIM 19136124 akan menjelaskan tentang Provinsi Maluku Utara. Yang pertama yaitu letak dan luas. Maluku Utara, disingkat Malut, merupakan provinsi bagian timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999. Ibu kota Maluku Utara terletak di Sofifi, salah satu kelurahan di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Kelurahan Sofifi letaknya berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara. Geografis Maluku Utara yang terletak pada koordinat 3 derajat 40 menit lintang selatan sampai 3 derajat lintang utara dan 123 derajat 50 menit sampai 129 derajat 50 menit bujur timur. Maluku Utara sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24 berbanding 76. Maluku Utara memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, di mana 83% atau sekitar 331 pulaunya belum berpenghuni. Luas wilayah daratan Maluku Utara mencapai 31.982,50 km persegi, sementara kawasan lautnya sebesar 107.381 km persegi. Batas-batas wilayah di Provinsi Maluku Utara. Di bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Seram, di bagian barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan di bagian timur berbatasan dengan Laut Halmahera. Selanjutnya yaitu topografi Maluku Utara. Secara topografis, sebagian besar Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang. Penyebaran daratannya sendiri terdiri dari kelompok pulau besar yaitu Halmahera, kelompok pulau sedang yaitu Morotai, Bacan, Obi, Taliabu, dan Mangoli, serta pulau kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Maitara, Makian, dan Kayoa. Gunung di Maluku Utara. Maluku Utara memiliki 5 gunung yang masih aktif, yaitu Gunung Dukono di Halmahera Utara, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Halmahera Barat, Gunung Gamalama di Ternate, dan Gunung Makian di Halmahera Selatan. Adapun Gunung Sibela merupakan gunung tertinggi di Maluku Utara dengan ketinggian 2110 meter di atas permukaan laut yang terletak di Halmahera Selatan. Danau di Maluku Utara. Maluku Utara memiliki 12 danau, salah satunya yang terkenal adalah Danau Tolire yang terletak di Ternate dengan kedalaman sekitar 50 meter. Danau ini mempunyai 2 bagian, yaitu Danau Tolire kecil dan Danau Tolire besar yang berjarak antara 200 meter masing-masing danau. Danau ini mempunyai keunikan tersendiri, airnya akan berwarna hijau saat musim panas dan berubah menjadi coklat saat musim hujan. Sungai di Maluku Utara. Salah satu sungai yang ada di Maluku Utara yaitu Sungai Yaro. Sungai ini mengalir di bagian utara Pulau Halmahera yang beriklim hutan hujan tropis menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Suhu rata-rata setahun sekitar 24 derajat Celcius. Bulan terpanas adalah bulan September dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius dan terdingin di bulan Januari sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.543 mm dan bulan dengan curah hujan tertinggi adalah bulan Januari dengan rata-rata 270 mm dan yang terendah yaitu pada bulan September dengan rata-rata 80 mm. Laut di Maluku Utara. Terdapat 2 laut yang ada di Maluku Utara yaitu Laut Halmahera dan Laut Maluku. Yang pertama yaitu Laut Maluku. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara
dan Laut Banda di selatan. Pulau-pulau yang membatasi laut ini adalah kepulauan Indonesia seperti Halmahera, Seram, Buru, dan Sulawesi. Yang kedua yaitu Laut Halmahera. Laut Halmahera adalah laut yang terletak di timur bagian tengah Laut Mediterania Australia. Pusat laut ini terletak di 1 derajat selatan dan 129 derajat timur, dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Pulau Halmahera di selatan, Waigeo dan Irian Jaya di timur, serta Laut Seram di selatan. Laut Halmahera menutupi sekitar 95.000 km dan topografinya memisahkan basin dan pegunungan, yang mana basin Halmahera mencapai kedalaman 2039 meter. Selanjutnya yaitu flora dan fauna di Maluku Utara. Yang pertama yaitu flora. Kepulauan Maluku merupakan bagian dari kawasan Malaysia yang dikenal memiliki keanekaragaman flora dan tipe vegetasi yang tertinggi di dunia. Ekoregion ini mewakili hutan hujan di Halmahera, Morotai, Obi, Bacan, dan Kepulauan Maluku terdekat lainnya. Kawasan hutan tersebut memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, antara lain berbagai jenis flora seperti damar, bintangur, benuang, kayu bugis, dan matoa. Berikut adalah contoh gambar dari berbagai jenis flora yang ada di Maluku Utara. Ada damar, ada matoa, dan ada bintangur. Selanjutnya yaitu fauna yang ada di Maluku Utara. Maluku Utara menduduki peringkat 10 daerah EBA atau Endemic Bird Area terpenting di dunia berdasarkan jumlah jenis burung endemik. Sekitar 223 spesies burung ditemukan di daerah ini, di mana 43 spesies termasuk endemik kawasan EBA Maluku Utara. 4 spesies diantaranya bergenus tunggal, yaitu Habroptila, Melitor grace, Dicocorax, dan Semioptera. Spesies ini adalah mandar gendang, Cikukua halmahera, cendrawasih gagak, dan bidadari halmahera. Beberapa mamalia endemik juga ditemukan di kepulauan ini seperti tikus ekor mosaik obi dan kelelawar bertopeng. Kepulauan ini juga merupakan habitat lebah terbesar di dunia, yaitu lebah raksasa Wales, di mana masyarakat setempat menamakan lebah ini yaitu Oofungu Makoana, yang artinya lebah raja. Berikut adalah beberapa gambar fauna yang terletak di atau yang berada di Maluku Utara. Bisa dilihat terdapat ada mandar gendang, kelelawar bertopeng, dan lebah raksasa Wales. Selanjutnya yaitu penduduk di Maluku Utara. Populasi penduduk provinsi Maluku Utara mencapai 1.282.937 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 657.411 orang berjenis kelamin laki-laki, di mana dari seluruh persentase sebanyak itu 51,24% dan sebanyak 625.526 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 48,76%. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Maluku Utara sebesar 105, yang artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk per tahun dari 2010 sampai 2020 sebesar 2,07%. Selanjutnya yaitu perekonomian di Maluku Utara. Perekonomian Maluku Utara terutama berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 42,14 triliun, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 21,13%. Aktivitas perekonomian Maluku Utara pada 2015 didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase 23,96%,
Dan selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan persentase 18,53% dan perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil sepeda motor dengan persentase 17,31%. Selanjutnya yaitu aktivitas sosial di Maluku Utara. Aktivitas sosial pada masyarakat Maluku Utara sangat beragam, salah satunya yaitu aktivitas nelayan di Desa Pulau Maitara, di mana aktivitas ini telah seperti aktivitas sehari-hari bagi masyarakat di sana. Dari geografis Maluku Utara, bahwa presentasi perairan lebih besar daripada daratan, memungkinkan bahwa aktivitas nelayan telah menjadi bagian dari kehidupan sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan. Selanjutnya kebudayaan di Maluku Utara. Masyarakat di Maluku Utara sangat beragam. Total ada sekitar 28 suku dan bahasa di Maluku Utara. Mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu Austronesia dan Non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Mereka diantaranya adalah suku Buli, suku Maba, suku Patani, suku Sawai, dan suku Weda. Selanjutnya yaitu rumah adat di Maluku Utara. Rumah adat Maluku Utara ini digunakan sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat dan pemuka-pemuka adatnya. Selain itu, sebagai tempat upacara adat negeri. Rumah adat Maluku Utara berbentuk rumah panggung dengan bentuknya yang persegi. Terbuat dari kayu sebagai kerangkanya dan gaba-gaba atau semacam tangkai rumbia sebagai dinding rumahnya. Atap rumah ini dibuat agak besar dan tinggi dari bahan rumbia. Selain ini, dibuat juga beranda atau teras pada bagian depan rumah. Pakaian adat Maluku Utara. Pakaian adat Maluku Utara pada pria mengenakan kemeja berenda-renda yang dilapisi dengan pakaian luar berupa jas berwarna merah atau hitam dan berlengan panjang. Pada bagian bawahnya memakai celana panjang model cutbray dan dilapisi ikat pinggang. Sedangkan pada pakaian adat perempuan memakai baju cele, yaitu kebaya pendek bersuji dan berkanji, dilengkapi dengan perhiasan anting, kalung panjang, dan cincin. Bagian bawahnya mengenakan rok. Selanjutnya yaitu tarian Orlape. Tarian ini adalah tarian penyambutan para tamu kehormatan pada acara-acara negeri atau desa di Maluku Tengah. Pada umumnya menggambarkan suasana hati yang gembira dari seluruh masyarakat terhadap kedatangan tamu kehormatan di negeri atau desanya dan menjadi ungkapan selamat datang. Selanjutnya yaitu kesenian tradisional Legu-Legu. Kesenian istana ini telah ada sejak lama, sejak zaman pra-Islam, yakni dalam bentuk seni tari dan seni suara. Di Ternate, perpaduan dari kedua bentuk seni ini terwujud dalam sebuah tarian klasik yang bersifat ritual, yaitu Legu-Legu. Tarian Legu-Legu hanya terdapat dan hanya di pentasan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan sampai 25 orang secara serentak. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Provinsi Maluku Utara. Saya Bevaneka Pramudito. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.